Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, selamat datang di podcast Ekonomi Pembangunan Islam. Kami dari kelompok 13 yang terdiri dari saya Ines Ibi Faradila Hargandini NIM 145. Saya Bobi Ahmad Faresi NIM 167. Dan saya Rima Aryani dengan NIM 122. Nah, hari ini kita bakal ngobrolin soal hal yang sering kita lihat, tapi jarang sekali kita obrolin secara mendalam, seperti ketimpangan antara kota dan di desa Kediri. Betul, dan yang menarik, kita juga akan bahas bagaimana ekonomi Islam punya banyak solusi untuk persoalan ini. Yuk langsung saja. Banyaknya daerah yang belum terjamah membuat perekonomian Indonesia sulit melaju pesat. Pembangunan yang terpusat di kota-kota besar mengakibatkan ketimpangan sosial. Pemerataan di tiap daerah perlu dilakukan agar penopang ekonomi bangsa kuat dan masyarakat pun sejahtera. Tidak meratanya pembangunan di Indonesia menjadi persoalan yang belum juga tuntas. Padahal kondisi ini berdampak pada jarak kesenjangan sosial masyarakat yang kian lebar. Memacu pengembangan daerah menjadi solusi jitu, masing-masing harus mampu memaksimalkan potensi untuk memajukan masyarakat. Dengan begitu, bermunculan penopang ekonomi baru yang pada akhirnya meningkatkan perekonomian bangsa. Pembenahan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan ke seluruh daerah perlu dilakukan. Hal ini dapat menjadi solusi mempercepat kemajuan Indonesia. Ketimpangan pembangunan antara kota-kota besar dan daerah masih menjadi momok di negeri ini. Untuk memajukan Indonesia, pembangunan di daerah-daerah harus dilakukan agar pilar-pilar ekonomi tumbuh. Maka kesejahteraan Indonesia cepat terwujud. Kita mulai dari data dulu ya. Jadi tingkat kemiskinan di kota Kediri itu sebesar 6,51%. Sedangkan di Kabupaten Kediri jauh lebih tinggi, yaitu berada di tingkat 9,95%. Itu beda banget sih. Benar, dan itu bukan cuma soal angka ya, tetapi dampaknya itu sangat terasa banget. Kayak misalnya IPM kota itu sebesar 75,44%, sedangkan kabupaten cuma 74,58%. Padahal ini tuh mencangkup pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Nah, contoh konkretnya itu seperti rata-rata lama sekolah. Di kota itu bisa 15,5 tahun, sementara di desa hanya 13,6 tahun. Coba disimpulkan, rata-rata di desa masih banyak anak-anak yang putus sekolah secara lebih cepat. Dan di sisi infrastruktur juga itu juga masih jauh. Di tahun 2024 saja, Pemkab Kediri menganggarkan dana sebesar 51,45 miliar buat perbaikan jalan di 343 desa. Berarti masih banyak kan jalan yang masih rusak parah. Iya, masih banyak banget, dan itu bukan cuma soal kenyamanan ya, tapi soal akses juga. Susah ke sekolah, ke pasar, ke puskesmas, sehingga ekonomi itu
jadi sulit berkembang. Ngomong-ngomong soal solusi nih, Islam tuh udah nyiapin banyak banget instrumen ekonomi yang adil dan inklusif. Salah satunya wakaf produktif. Nah, ini menarik, wakaf produktif. Wakaf produktif itu bukan cuma tanah buat masjid atau kuburan saja loh. Tapi bisa juga dimanfaatkan untuk pertanian, koperasi, atau usaha mikro. Nah, misalnya nih, ada tanah wakaf yang dikelola bareng petani. Nanti hasilnya itu dibagi sebagian untuk pendidikan atau layanan sosial. Iya, dan beberapa pesantren juga udah jalankan ini. Contohnya di Pondok Muhammadiyah Darul Hikmah. Lahan wakafnya dipakai untuk kebun sayur dan hasil panennya buat operasional pesantren dan juga bantuan sosial. Terus ada juga zakat produktif. Ini bukan yang langsung bagi habis, tapi dijadikan modal usaha. Misalnya dikasih alat usaha, benih, atau bahan baku. Dan menurut data Basnas, 70% mustafik yang dapat zakat produktif itu pendapatannya naik loh dalam 1 tahun. Luar biasa ya. Sangat luar biasa. Zakat bisa bantu orang miskin jadi mandiri dan mustahik pelan-pelan juga bisa jadi muzaki. Solusi lain yang nggak kalah penting seperti koperasi syariah berbasis masjid. Di Cirebon itu udah ada jalannya loh. Masjid bukan cuma tempat ibadah, tapi juga tempat simpan pinjam tanpa riba, latihan usaha, dan tabungan wakaf. Bayangin nih, kalau di desa-desa di Kediri bisa terapkan model kayak gitu. Masjid jadi pusat pemberdayaan ekonomi. Dan semuanya itu benar-benar mencerminkan nilai Islam seperti tolong menolong, memberdayakan umat, dan adil. Jadi, walaupun ketimpangan di desa dan di kota itu nyata, kita masih banyak banget sebenarnya solusi. Islam tuh kasih solusi yang bisa banget kita terapkan. Asal dikelola dengan baik. Zakat, wakaf, dan koperasi syariah bisa jadi alat yang powerful untuk mengangkat ekonomi di desa. Iya sih, setuju banget dengan pendapat kalian. Baik, kami rasa pembahasan kita kali ini sudah cukup ya. Kita berharap podcast ini bisa jadi inspirasi dan refleksi buat kita semuanya. Kami mau mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih sudah dengerin kami. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.